Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Tutup sehari, Pelabuhan Sanur kembali beroperasi. Jaga kawasan suci, PHDI Bali dorong penetapan zona larangan terbang para layang. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, setelah ditutup sehari akibat cuaca buruk, Pelabuhan Sanur kembali beroperasi pagi tadi. Nampak aktivitas penumpang yang didominasi wisatawan asing sudah mulai menyeberang ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan maupun sebaliknya. Pelabuhan Sanur kembali dibuka Kamis per 7 Agustus 2025 setelah sehari sebelumnya ditutup karena cuaca buruk mengakibatkan terbalik kapal cepat Bali Dolphin Cruise 2 yang memakan 3 korban. Sejak pagi sudah terlihat aktivitas para penumpang yang didominasi wisatawan asing melakukan penyeberangan baik ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Begitu pula sebaliknya, kedatangan ke Pelabuhan Sanur dengan beberapa kapal dari Nusa Penida dan Nusa Lembongan sudah mulai terlihat. Temui di Pelabuhan Sanur, Kepala Wilayah Kerja Sanur KSOP Kelas 2 Benua, Komang Sunarke mengatakan beroperasinya kembali Pelabuhan Sanur tetap memperhatikan kondisi cuaca. Ketika situasi cuaca nanti berubah dengan diikuti perubahan arus laut, tidak menutup kemungkinan aktivitas penyeberangan akan dilakukan penghentian kembali. Masih tetap memantau kondisi perairan terutama di alur Pelabuhan Sanur karena masih berdasarkan berita BMKG itu masih ketinggian ombak atau gelombang itu 2-4 meter. Namun demikian apabila nanti kondisi alur kita tidak memungkinkan untuk pelayaran, baik yang masuk maupun keluar, mungkin kita akan pastikan untuk melakukan penundaan keberangkatan. Bahkan mungkin bisa kita akan batalkan nanti keberangkatan kalau memang tidak memungkinkan perairan. Komang Sunarka menambahkan, untuk Kamis mulai pukul 10 pagi sudah ada 10 kapal berangkat dari Pelabuhan Sanur menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan dengan jumlah penumpang kurang lebih 600 orang. Begitu juga sebaliknya, dari Nusa Penida dan Nusa Lembongan sudah ada 5 buah kapal yang datang ke Pelabuhan Sanur dengan penumpang lebih dari 200 orang. Yana, Bali TV. Sementara itu, tim SAR gabungan menghentikan pencarian seluruh korban kapal terbalik Bali Dolphin Cruise 2 menyusul telah ditemukannya korban terakhir, yakni jasad anak buah kapal IKDAD Jayadinata di bibir pantai Padanggalak pada 6 Agustus 2025. Selanjutnya, peristiwa yang merenggut 3 nyawa tersebut akan diselidiki untuk menentukan penyebab terbaliknya fastboat tersebut. Kasih Sumber Daya Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Supriyono mengatakan dengan ditemukannya seluruh korban kapal terbalik Dolphin Cruise 2 tersebut sesuai dengan manifest dan jumlah ABK berdasarkan data pemilik kapal dalam kondisi selamat maupun meninggal, maka secara otomatis operasi SAR dinyatakan dihentikan atau ditutup. Dengan ditemukannya korban sesuai dengan manifest dan jumlah ABK, semua sudah ditemukan baik dalam kondisi selamat dan meninggal, otomatis dalam waktu dekat ini operasi SAR dinyatakan dihentikan ataupun ditutup. Ia menambahkan selanjutnya penyelidikan akan diarahkan ke otoritas pelabuhan dan instansi terkait. Terkait dengan kasus ini nanti otoritas pelabuhan bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait akan melakukan pekerjaannya selanjutnya. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, rancangan peraturan daerah Raperda Provinsi Bali tentang Balai Kerta Adiaksa di Desa Adat telah diusulkan ke DPR di Bali. DPR di Bali langsung menindaklanjuti usulan tersebut dan langsung dibahas Kamis 7 Agustus yang juga dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
Pembahasan Ranperda ini melibatkan pimpinan dan anggota DPRD Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Kepala Kementerian Hukum RI, Kantor Wilayah Bali, Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dan yang lainnya. Ranperda ini sebagai upaya dalam penyelesaian sengketa yang berbasis kearifan lokal. Kajati Bali menyampaikan Balikerta Adiaksa adalah warisan hukum berbasis adat yang siap menjadi role model nasional. Fungsinya tidak hanya sebagai wadah mediasi tetapi juga edukasi serta penguatan sistem hukum adat. Wakil Ketua 2 DPRD Bali menyatakan apresiasinya kepada Kajati Bali yang telah memprakarsai dibentuknya Balikerta Adiaksa. Dengan adanya perda ini, setiap permasalahan akan diselesaikan di desa. Kami dari pihak DPR sangat berterima kasih kepada Pak Kajati dalam prakarsa beliau untuk membuat perda ini masukannya. Karena selama ini sering terjadi hal-hal kecil di desa sampai overlap, masalahnya sampai ke atas. Penting kiranya dengan adanya perda ini, setiap permasalahan itu sudah selesai di desa. Ini yang kami dapatkan dari masukan temuan hari ini. Kalau permasalahannya apa aja sih Pak yang bisa diselesaikan? Selama ini kan ada permasalahan kecil, misalkan menyangkut tata etika di desa, perilaku di desa, ya. Ini yang akan diatur supaya tidak berkembang dengan masuknya Adiaksa di desa. Hal-hal kecil ya, misalkan ada kejadian-kejadian ringan, ya kan, atau permasalahan yang ada di desa tidak bisa merembet ke hal yang lebih ke atas. Kan bisa diselesaikan di desa. Antara ketidaksinkronan antar warga kan bisa diselesaikan di desa, tidak harus ke kejaksaan maupun kepolisian. Dan Pak Kajati orang Bali. Beliau melihat suatu permasalahan sering sekali viral kan, yang seharusnya tidak sampai sebesar itu permasalahan itu, karena bagaimanapun juga di desa kan sudah ada orang-orang tua, kerta desa dalam hal ini dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dengan adanya pembahasan Ranperda ini akan selesai dalam waktu dekat. Provinsi Bali akan menjadi pelopor pembangunan jembatan antara hukum nasional dan kearifan lokal secara berkelanjutan. Desa Aryani, Bali TV. Jaga kawasan suci, PHDI Bali dorong penetapan zona larangan terbang para layang. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus dan beli nganti mati. Di kalama
di playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, pasca viralnya aktivitas para layang yang melintas di atas pura Gunung Payung di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, pemerintah didorong untuk menetapkan zona larangan terbang para layang. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesucian pura sesuai bisame yang telah ditetapkan. Ketua PHDI Provinsi Bali, Nyoman Kenak, menyarankan pemerintah agar menetapkan no-fly zone atau kawasan larangan terbang secara spesifik bagi para pengusaha paraleading di kawasan tersebut. Menurutnya, pemerintah telah membuat aturan terkait kawasan kesucian pura. Hal tersebut telah terangkum dalam Perda 16 tahun 2009, Junto Perda Bali nomor 2 tahun 2023. Hal itu juga diperkuat oleh aturan Kementerian Perhubungan, bahkan spesifik pengaturan larangan terbang di atas rumah ibadah. Pihaknya menilai sejatinya aturan yang dibuat pemerintah cukup kuat dan relevan dengan tantangan yang dihadapi Bali sebagai surganya investor. PHDI juga telah menetapkan bisame tentang kesucian pura dan sering menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah terkait kesucian pura. Secara spirit, bisame PHDI dan pemerintah sudah sangat selaras, sekarang tinggal pengawasannya harus makin diperketat. Kita harus cek dulu kebenarannya, apakah memang fotonya terbang di atas pura para layang itu ataupun memang diedit kan gitu. Ya positif thinking aja lah. Tapi kalaupun memang benar gitu kan, paling tidak ya kita ini tugas kita bersama kan. Sebenarnya aturan itu regulasinya udah kuat sekali kan. Perda itu nomor 16 tahun 2009 diperbarui nomor 2 tahun 2023. Dan juga ada regulasinya tentang peraturan dari Kementerian Perhubungan, itu udah kuat sekali kan. Tapi tetap aja mungkin ada pelanggaran, tapi itulah tugas kita bersama. Peraturannya udah ada, udah kuat, tapi implementasi dan kontrolnya yang perlu ditegakkan sekarang kan gitu. Peran kita semua, bukan pemerintah aja kan gitu, tapi eksekutornya adalah pemerintah dalam hal ini. Kita juga menyayangkan hal itu terjadi. Paling tidak kita memberikan masukan kepada pemerintah. Kalaupun memang itu harus buat suatu zona larangan terbang, ya harus dibuat kan gitu. Acuannya adalah itu tadi, regulasi itu tadi. Apakah perlu dibuat regulasi baru lagi kan gitu. Yang terpenting adalah kita harus menghargai bisamo dari PHDI itu sendiri kan, itu daerah yang sangat sensitif sekali kan. Dari peraturan Menteri Perhubungan bahwa larangan terbang di tempat suci itu ada. Dan bukan itu saja, dan bahkan di suatu tempat kan jangankan terbang, drone aja dilarang, tapi bukan kita mengabaikan yang namanya devisa pendapatan dari pariwisata itu kan. Para layang sedang naik daun itu, ya bagaimana regulasi bisa diterapkan, tapi devisa pemasukan pariwisata itu tetap kan gitu, mungkin arealnya dipindahkan gitu. Yang pasti regulasi harus ditegakkan. Saran yang disampaikan terkait kawasan larangan terbang ini, kata Nyoman Kenak, tidak ada unsur untuk membatasi aktivitas pariwisata sebagai penghasil devisa. Namun lebih kepada menjaga keselarasan antara jalannya bisnis dan kenyamanan umat Hindu di Bali. Sukma, Bali TV. Bali, pulau yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya, kini menjadi destinasi populer bagi para pecinta olahraga ekstrim, termasuk para layang. Bisnis para layang di Bali mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menjadikan pulau ini sebagai surga para layang di Asia. Dengan keindahan alam yang unik dan infrastruktur pariwisata yang memadai, Bali menjadi tempat yang ideal untuk melakukan para layang. Bisnis para layang di Bali mengalami pertumbuhan yang pesat dengan banyaknya jasa para layang yang menawarkan paket-paket wisata para layang yang menarik. Jumlah wisatawan yang mencoba para layang di Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan. Wisatawan dari seluruh dunia datang ke Bali untuk menikmati keindahan alam dan sensasi terbang bebas di udara. Bisnis para layang di Bali juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.
Banyak warga lokal yang menjadi instruktur para layang, guide, dan penjual souvenir, sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Dengan potensi yang besar dan pertumbuhan yang pesat, bisnis para layang di Bali diharapkan terus berkembang di masa depan. Pemerintah setempat juga berencana untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata dan mempromosikan Bali sebagai destinasi para layang internasional. Dengan demikian, Bali menjadi salah satu destinasi para layang terbaik di dunia, menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pecinta olahraga ekstrim. Dengan para layang, wisatawan dapat menikmati keindahan alam Bali dari ketinggian, seperti pemandangan sunset di Uluwatu, keindahan Danau Batur, dan hamparan hijau di Sambalun. Atraksi ini menawarkan sensasi terbang bebas di udara dan kesempatan untuk mengabadikan momen-momen indah. Devi, Bali TV. Pemirsa, DPRD Kabupaten Klungkung bersama Bupati Klungkung menyepakati Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kesepakatan ini diraih dalam rapat paripurna pada Rabu 6 Agustus 2025 malam. Dalam rapat paripurna tersebut, 5 fraksi di DPRD Kabupaten Klungkung menyampaikan pendapat akhirnya terkait jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi pada masa sidang DPRD Kabupaten Klungkung sebelumnya. Semua fraksi seperti fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, Nasional Solidaritas, Golkar, dan fraksi Hanura melalui juru bicaranya secara umum menerima dan bisa menyetujui jawaban Bupati. Namun mereka juga memberikan catatan, saran, dan masukan terkait berbagai permasalahan seperti infrastruktur, permasalahan sampah, reformasi birokrasi, dan masalah lainnya. Dan menyetujui Ranperda APBD perubahan tahun anggaran 2025 Kabupaten Klungkung untuk dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Klungkung. Namun, kami fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung tetap menekankan dan memberikan catatan-catatan kepada Saudara Bupati dalam mendengar denyut nadi rakyat, menyesuaikan arah pembangunan dengan realita di lapangan, serta memperbaiki kinerja birokrasi dalam mengelola sumber daya publik. Jiwa dari perubahan ini adalah keberanian untuk berubah, kemauan untuk memperbaiki, dan tekad untuk menegakkan keadilan anggaran. Seluruh fraksi selanjutnya menyerahkan pendapat akhirnya kepada Bupati Klungkung Made Satria. Pendapat akhir ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan Bupati Klungkung untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Klungkung. Bupati Klungkung Made Satria dalam pidato pengantarnya menyampaikan rincian rancangan APBD perubahan 2025 yang telah disepakati. Pendapatan daerah dirancang sebesar 1,54 triliun naik 154 miliar atau 11,07% dibandingkan dengan sebelumnya. Belanja daerah dirancang sebesar 1,61 triliun meningkat 50 miliar atau 3,20% dari sebelumnya. Tentu ada berbagai masukan. Jadi ada berbagai masukan dari persetujuan itu dan masukan pendapat dan aspirasi yang disampaikan, baik itu yang sebelumnya didapat dari masyarakat. Tentu ini akan menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi kami di eksekutif untuk kami sempurnakan dalam isi daripada APBD perubahan 2025 ini. Jadi demikian. Okay. Berapa yang ditetapkan Pak PAD? PAD kita tetapkan untuk tahun ini, perubahan ini kita naik 100% lebih. Naik 100% lebih dari sebelumnya, tahun sebelumnya. Itu dasar kenaikan itu dari mana Pak? Dasar kenaikannya adalah yang pertama kita mengoptimalkan daripada di bidang pariwisata retribusi dengan menggunakan digitalisasi, kemudian kunjungan daripada wisatawan yang terus berkembang, begitu pula dengan di pajak-pajak lainnya kita optimalkan demikian. Jadi sangat memungkinkan sekali, bahkan walaupun kami targetkan itu 100%, kami berharap juga ke depannya bisa lebih daripada itu setelah realisasinya. Demikian. Setelah disepakati, Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2025 ini selanjutnya akan diserahkan kepada Gubernur Bali untuk diverifikasi dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi Perda. Riase, Bali TV.
Kami akan segera kembali dengan informasi. Pemprov Bali terancam pidana jika tidak tutup TPA Suwung Desember 2025. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih atau Kenten penyungsung sejebak Jakab Pejen. Pengempon Ijen selaku pengalian di pengempon jumlah wargi serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap Minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali terancam sanksi pidana dari Kementerian Lingkungan Hidup jika tidak menutup tempat pembuangan akhir TPA Suwung pada akhir tahun 2025. Untuk itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengajak masyarakat untuk bekerja sama mengolah sampah organik dari sumbernya. Gubernur Koster mengungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Bali dan Kepala UPTD TPA Suwung sebelumnya hampir diproses hukum karena dugaan pencemaran lingkungan. Koster pun meminta penundaan proses hukum dan Pemprov Bali diberi waktu hingga Desember 2025. Gubernur Koster mengungkapkan TPA Suwung dinilai mencemari lingkungan karena masih menerapkan open dumping. Koster pun menegaskan Pemprov Bali tetap berprioritas pada upaya mengolah sampah berbasis sumber. Udah jalan banyak dia, udah sedang dikerjakan itu. Cepet, kayak di desa saya ada 20 coba modern dibuat. Iya. Itu menyelesaikan sampah organik dan hasilnya bisa dikembangkan untuk mendukung pertanian organik. Ternyata bisa. Kalau yang itu bisa, kenapa yang lain enggak? Kan sama aja. Dari CPS 3R itu tidak semua mampu untuk mengolah. Ya bergabung. Ya. Di Denpasar kan kendalanya lahan, Pak. Pokoknya selesaikan. Ya nggak harus satu desa satu, bisa bergabung. Iya. Itu pada sanksi pidana, Pak ya? Apa? Kalau nggak ditutup sampai bulan Desember, itu akan diterapkan pidana oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Itulah sebabnya tadinya ini jujur aja ya, tempo hari sudah diproses hukum pidana. Kadis lingkungannya dan kepala PT mau dijadikan tersangka. Saya minta tolong, mereka nggak melakukan kesalahan apa dan sudah melakukan upaya untuk perbaikan. Tunda dulu, akhirnya dikasih tahapan untuk menyelesaikan sampai bulan Desember supaya tidak lagi proses hukum gitu. Kenapa harus proses hukum? Karena mencemari lingkungan. Iya, karena open dumping gitu. Karena open dumping, jadi Menteri Lingkungan Hidup sudah tidak membolehkan lagi ada TPA. Yang lama harus ditutup,
yang membangun baru tidak boleh. Jadi udah tepat kita melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber, dipilah di rumah tangga. Koster mengajak masyarakat untuk mengolah sampah berbasis sumber dan memilah sampah organik di rumah, serta dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk kompos. Beberapa kabupaten sudah menerapkan seperti Buleleng, Badung, dan Gianyar, dan terbukti berhasil. Langkah ini bisa dimanfaatkan untuk pendukung sektor pertanian. Desa Aryani, Bali TV. Pengelolaan sampah berbasis sumber sejatinya sudah dilaksanakan oleh beberapa desa adat yang ada di Bali, salah satunya Desa Adat Batuyang, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Namun demikian, negara dan pemerintah sudah sewajarnya hadir di tengah masyarakat dalam mengatasi polemik pengelolaan sampah di Bali, dampak dari pembatasan di TPA Suwung. Di tengah polemik tersebut, pemerintah juga diharapkan untuk lebih halus dalam mengeluarkan pernyataan agar tidak menyakiti serta menimbulkan pro kontra di masyarakat. Selesaikan sendiri. Sampah dibikin sendiri, selesaikan sendiri. Jangan sampah bikin sendiri, orangnya suruh ngurus. Himbauan Gubernur Bali Wayan Koster meminta warga Bali untuk mengurus sampahnya sendiri mendapat reaksi beragam dari kalangan masyarakat. Benesa Desa Adat Batuyang, DRS Made Soekarto ditemui di kediamannya Kamis pagi menyatakan seorang pemimpin harus menjadi teladan atau contoh untuk rakyatnya dan lebih halus dalam menyampaikan sebuah pesan atau himbauan kepada rakyatnya. Menurutnya jika seorang pemimpin tidak halus dalam mengeluarkan pernyataan, apalagi berkaitan dengan sebuah kebijakan, akan menimbulkan dilematis dan kontraproduktif di tengah masyarakat. Meski memberikan kritik, dirinya tetap sepakat terkait penerapan konsep pengolahan sampah berbasis sumber asal sampah. Namun demikian pihaknya berharap akan ada sinergitas antara pemerintah dengan desa adat dan masyarakat untuk menangani permasalahan sampah di Bali yang kini semakin berpolemik. Jadi pemimpin itu harus secara haluslah menyampaikan. Karena konsep Asta Brata itu ada. Surya Chandra Brata itu harus menyejukkan. Jika pemimpin bahasanya keras, tentu masyarakat akan dilematis dan akan kontraproduktif nanti menyebabkan serangan-serangan yang membabi buta. Jadi selaku bendesa, selaku penglingsir Ring Batuyang, yang mengharapkan pemimpin di Bali, pemimpin di kabupaten agar menyejukkan rakyat itu. Kita akan sepakat menuruti Guru Wisesa mengelola sampah berbasis sumber, tapi harus ada proses-proses. Ketika pemerintah menyarankan buat tabung modern, marilah kita berpadu, marilah anggarkan di desa dinas ada, di adat ada anggaran, provinsi juga ada anggarannya, di kabupaten juga ada. Kalau itu dilakukan saya yakin tidak lama itu bisa diselesaikan di seluruh Bali. Uruslah kalau sampah ini, kalau memang sampah ini dianggap suatu masalah yang akan mengganggu pariwisata Bali. Harus pemerintah, terutama DPR itu harus ngomong ketika berpihak kepada rakyat untuk mengelola sampah berbasis sumber. Anggarkan per tahun itu berapa untuk masing-masing desa itu modern dan seterusnya. Saya kira 2 tahun itu bisa tuntas. Tetapi kalau tidak dianggarkan akan terjadi bolak-balik jargon-jargon, omong-omong dan seterusnya. Meski memberikan kritik terhadap pernyataan Gubernur Bali, Made Soekarto tetap mendukung program pengelolaan sampah berbasis sumber tersebut. Dukungan tersebut salah satunya melalui program 1000 Tebal Modern bersinergi dengan Desa Dinas Batu Bulan Kangin yang ditargetkan bisa rampung pada tahun anggaran 2026 tersebar di tiap pekarangan rumah warga. Guna memaksimalkan program tersebut, pemerintah juga diharapkan untuk hadir di tengah masyarakat, salah satunya melalui pengalokasian anggaran. Ari Wuratmaja, Bali TV. Pemirsa, Gedung Kesenian Iketut Mario Tabanan Rabu 6 Agustus 2025 menjadi saksi semaraknya puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-53 tahun 2025 di Kabupaten Tabanan. Kegiatan yang penuh semangat dan kebersamaan ini dihadiri langsung oleh Bupati Tabanan, Iko Manggede Sanjaya, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya. Kegiatan yang diperingati setiap 1 tahun sekali sebagai ajang syukuran ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, jajaran Forkompinda Tabanan, Nyonya Budiasih Dirga, Sekda dan jajaran beserta Ketua DWP Tabanan, para pimpinan organisasi wanita, Kepala Bank BPD Bali Cabang Tabanan, pimpinan instansi vertikal dan manajer DTW Tanah Lot, serta kader dan pengurus TP PKK dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Apresiasi disampaikan Bupati Sanjaya atas peran gerakan PKK yang selama ini telah selaras dan mendukung visi misi Pemkab Tabanan turut aktif melaksanakan kegiatan yang pro rakyat
turun ke bawah membantu dan berbagi guna mewujudkan masyarakat Tabanan yang sejahtera. Sanjaya juga menegaskan keberhasilan Kabupaten Tabanan dalam menangani stunting tidak terlepas dari kolaborasi kuat antara pemerintah daerah dan PKK-nya. Lebih lanjut, Sanjaya juga mengenang peran vital PKK saat masa pandemi COVID-19. Selain itu, ia juga berharap peran berkelanjutan PKK dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah daerah, salah satunya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia juga memberikan apresiasi terhadap PKK yang telah aktif menyuarakan dan mendukung program Bali Bersih yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi. Dalam hal ini, Bupati berharap PKK terus menjadi motor penggerak utama di masyarakat, terutama dalam menjaga kebersihan yang dimulai dari hulu, yakni dari rumah tangga dan lingkungan terdekat. PKK juga berperan penting ketika Bapak Gubernur menyampaikan bagaimana Bali Bersih. Jadi peranan PKK nanti masuk ke rumah-rumah, bagaimana nanti jangan mengotori rumah tangga, jangan mengotori lingkungan, jangan mengotori desa yang lain, jangan mengotori kecamatan yang lain, dan antar kabupaten jangan mengotori kabupaten yang lain. Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya selaku Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan dalam kesempatan tersebut membacakan sambutan Ketua Umum TP PKK Pusat Nyonya Tri Tito Karnavian, menyampaikan HKG bukan sekedar seremonial, melainkan momentum, refleksi dan evaluasi terhadap peran kiprah PKK dalam membangun kesejahteraan. Bunda Rai juga menekankan dengan lebih dari 2,5 juta kader dan 4,1 juta kelompok dasawisma, PKK merupakan organisasi paling masif dalam mendukung program pemerintah. Mengingat peran yang sangat strategis tersebut dan dengan semangat untuk bersinergi dengan pemerintah, maka tema yang diusung pada Hari Kesatuan Gerak PKK ke-53 tahun 2025 ini adalah bergerak bersama PKK mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Emas. Perayaan HKG PKK ke-53 dimeriahkan dengan kegiatan sosial, diantaranya pemberian bantuan berupa makanan tambahan dan sembako kepada 20 orang lansia, 200 orang penyandang disabilitas, dan 60 orang kader PKK. Selain itu juga diberikan bantuan sembako bagi penderita kanker, alat bantu dengar, tripod, dan kursi roda bagi penyandang disabilitas. Tak hanya itu, Ketua TP PKK Kecamatan juga menerima bantuan simbolis berupa 40 pelubang dan 2.000 penutup lubang biopori sebagai bentuk dukungan terhadap program pengelolaan sampah berbasis sumber dari Ketua TP PKK Provinsi Bali. Sebagai penutup acara diumumkan pemenang lomba karaoke dan yel-yel. Juara 1 karaoke diraih Kecamatan Kediri, juara 2 Marga, dan juara 3 Tabanan. Untuk lomba yel-yel, juara terbaik 1 diraih Kecamatan Selebadak Barat, terbaik 2 Marga, dan terbaik 3 Kecamatan Pupuan. Prokopim Tabanan melaporkan. Sebulan ringkus 45 tersangka narkoba. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis.
Semangat mengguli kota Paris edot engi bertu sing ngelah pipes. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar meringkus 45 orang tersangka penyalahguna narkoba selama periode 18 Juni sampai 31 Juli 2025. Dari 39 kasus terdapat 37 orang pengedar dan 8 orang pemakai. Dari tangan para tersangka diamankan berbagai jenis narkoba, yakni sabu dengan berat total 610,61 gram, ganja 8,93 gram, tembakau sintetis 0,81 gram, dan ekstasi sebanyak 351 butir. Modus para tersangka adalah mengambil narkoba yang diletakkan di suatu tempat. Kasat Narkoba Polresta Denpasar Kompol M. Akbar Eka Putra Samosir mengatakan dari puluhan tersangka yang diamankan, 6 orang adalah residivis. Para pemain lama itu mengedarkan narkoba dalam jumlah banyak. Para tersangka Kambuan yakni Andi Triana terlibat kasus narkoba tahun 2008, Dewa Putu Adi Purnama tersangkut kasus narkoba tahun 2010, Samsudin dalam kasus narkoba tahun 2014, Sarbini terlibat kasus narkoba tahun 2013, Fernando Dwi Setiawan terlibat kasus narkoba tahun 2017, dan Iwan Kurniawan Paramita terlibat kasus narkoba tahun 2017. Mereka terlibat narkoba akibat desakan ekonomi dengan upah mulai dari 50.000 setiap titik tempelan. Dia mengambil tempelan dan barang tersebut dari seseorang yang dipanggil bos untuk dipecah dan diedarkan dan dijanjikan dengan upah 50.000. Dengan modus operandi menyimpan narkotika di genggaman tangan kanan. Untuk peran yang bersangkutan merupakan pengedar. Para tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Raiswantara, Bali TV. Kabupaten Badung sebagai salah satu penyumbang sampah terbesar yang dibuang ke TPA Suwung cukup kelimpungan pasca pelarangan pembuangan sampah organik ke TPA tersebut. Hingga saat ini kabupaten terkaya di Bali ini belum memiliki teknologi pengolahan sampah selain memaksimalkan TPST 3R yang jumlahnya juga sangat minim. Sebagai kabupaten terkaya di Bali, nyatanya Badung belum mampu mengatasi persoalan-persoalan mendasar seperti penanganan sampah. Bertahun-tahun Badung mengandalkan TPA Serbagita Suwung sebagai tempat pembuangan sampah warga. Kini di saat TPA Suwung membatasi aktivitas pembuangan sampah, Badung kelimpungan alias belum siap. Tempat-tempat pengelolaan sampah seperti TPST Mengwitani belum sepenuhnya siap. Wacana pengelolaan sampah di masing-masing desa juga jalan di tempat. Bupati Badung Ewen Adi Arnawo kepada media mengakui belum semua wilayah di Badung memiliki TPS 3R. Salah satunya Kecamatan Kute yang memiliki TPS 3R hanya Kelurahan Seminyak dan Kedonganan. Padahal di luar wilayah tersebut juga menghasilkan sampah cukup banyak. Pihaknya saat ini sedang berkoordinasi untuk membangun TPST yang lokasinya berada di belakang kuburan Cina di Jalan Bypass Ngurah Rai Kute. Selain itu, Bupati mengakui banyak investor yang mendatanginya menawarkan teknologi pengolahan sampah, namun tidak langsung membuat kerjasama sebelum adanya uji coba. Pihaknya juga belum mencairkan anggaran pembelian mesin pembakaran sampah atau insinerator yang terpasang pada APBD Badung tahun 2025. Kita sudah mau follow up dengan mendorong pembangunan pengolahan sampah TPS 3R di masing-masing wilayah. Apakah itu berbasis desa adat atau berbasis dinas kan itu.
Nah, kenyataannya memang dari yang saya lihat, data yang saya dapatkan, memang termasuk sebagian besar di Badung ini memiliki TPS 3R. Tinggal sejauh mana operasional yang dilakukan oleh masing-masing TPS 3R ini. Tetapi ada juga beberapa daerah yang memang belum memiliki TPS 3R. Ada beberapa tempat seperti apa yang saya jelaskan kemarin, seperti terutama di Kuto, itu ada Kecamatan Kuto tuh yang punya hanya Kedonganan dan Legian, Seminyak. Di luar itu tidak punya. Terus kalau di Kuta Selatan yang tidak punya Jimbaran sama Benua kayak sebentar lagi sudah ada. Kita sudah bantu itu kemarin. Apapun itu semua, saya sudah perintahkan, kemarin saya sudah memanggil PLT DLHK dengan teknisnya untuk segera ambil langkah-langkah cepat, yaitu segera membangun TSP yang ada di belakang kuburan Cina. Kuburan Cina kebetulan kita punya aset di sana ada 30 are yang memang sekarang ini memang sudah dimanfaatkan seperti itu. Kita akan coba dorong untuk segera membangun pengolahan sampah. Harapan kita nanti adalah terhadap sampah-sampah yang ada di beberapa lokasi desa yang memang saat ini tidak ada TPS 3R ini, kita arahkan untuk biar dibawa ke TPS. Pernyataan Bupati Badung Ade Arnawa justru membuka fakta bahwa krisis pengelolaan sampah di Badung belum juga teratasi secara sistemik. Minimnya sosialisasi soal pengelolaan sampah dari sumber, ketidakjelasan proyek teknologi sebelumnya, serta pendekatan reaktif daripada preventif menunjukkan belum adanya peta jalan yang solid dalam menghadapi persoalan sampah. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan pengunjung pertunjukan tari kecak dan barong dance mengalami penurunan. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, semula aku Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit hati awak-awaknya. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kekene awaknya ini makatang lo. Awaknya ini makatang. Awaknya sing kodak, awaknya sing idang kenja, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, waktu ini ceramah, jadi kayak presiden. Mak sebelum lagi sih, kita ngawake. Kene ini awaknya makatang, awaknya bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicarkan awaknya jangan beli. Langise ane jangan. Wah, si lagi sini ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basahkan beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, ematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit, pokoknya menggenap kasihatnya nih. Nih, mana gitu? Nih kesana kona panaki, awaknya sih kita kona. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa nyai di kamar ini. Ya, aku asingnya.
oke bersegera kakak lainnya. Beli. Baik. Pemirsa, Gianyar, khususnya Desa Batu Bulan, merupakan salah satu destinasi wisata budaya populer di Bali dengan atraksi tari kecak dan barong dance yang ikonik. Namun beberapa tahun belakangan ini, pertunjukan ini mengalami penurunan pengunjung baik domestik maupun mancanegara. Destinasi utama pengunjung atau turis ke Desa Batu Bulan adalah melihat pertunjukan kesenian tari kecak dan barong. Namun sejak terjadinya pandemi COVID-19, pertunjukan ini mengalami penurunan jumlah penonton, bahkan sempat sepi. Seiring berjalannya waktu, pertunjukan kecak dan barong kembali bangkit, meski tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Secara perlahan pertunjukan ini kembali diminati turis mancanegara. Beberapa faktor seperti musim, di mana Bali memiliki musim puncak dan musim sepi. Jika sedang musim sepi, maka kunjungan wisatawan ke atraksi, tari kecak dan barong dance juga akan menurun. Sebaliknya jika musim puncak, jumlah wisatawan yang menonton pertunjukan ini juga mengalami peningkatan. Selain itu, banyaknya objek wisata lainnya yang lebih populer juga membawa dampak terhadap pertunjukan seni ini. Pertunjukan kecak dan barong dance biasanya digelar di siang hari dan malam hari. Wisatawan dapat memilih jam dan lokasi pertunjukan yang tersebar di beberapa wilayah di Gianyar. Selain atraksi tersebut, wisatawan yang berkunjung di wilayah Batu Bulan dan sekitarnya juga bisa mengunjungi kerajinan batu padas yang tersebar di sepanjang Jalan Raya Batu Bulan. Dewi Suarini, Bali TV. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan LNG di PT Pertamina Persero tahun 2013 sampai dengan 2020. Kedua tersangka tersebut adalah HK selaku Direktur Gas PT Pertamina dan YA selaku Senior Vice President Gas dan Power PT Pertamina. Dalam konferensi pers di Jakarta, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan LNG di Pertamina Persero tahun 2013 sampai dengan 2020. Adapun 2 tersangka tersebut adalah HK selaku Direktur Gas PT Pertamina serta YA selaku Senior Vice President Gas dan Power PT Pertamina. Ia juga mengatakan dengan ditetapkannya 2 tersangka ini maka total tersangka pada kasus pengadaan LNG ini menjadi 3 orang. Sebelumnya Karen Agustiawan atau KA selaku Direktur Utama PT Pertamina 2009-2014 juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka HK dan YA juga diduga sengaja melakukan impor tanpa persetujuan RUPS dan komisaris. Padahal diketahui untuk pembelian LNG impor diketahui untuk jangka panjang 20 tahun, bukan operasional rutin dan dengan nilai kontrak. Asep untuk menyampaikan tiga-tiganya ya, tapi yang duluan satu waktu itu yaitu saudari KA, Direktur Utama PT Pertamina Persero tahun 2009-2014. Kemudian yang malam ini saudara HK selaku Direktur Gas PT Pertamina Persero tahun 2014. Kemudian saudari YA selaku Senior Vice President Gas dan Power PT Pertamina tahun 2013-2014 dan Direktur Gas PT Pertamina tahun 2015-2018. Selanjutnya atas
kedua tersangka yaitu Saudara HK dan Saudari YA hari ini dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus tahun 2025. Penahanan terhadap kedua tersangka tersebut dilakukan di rutan KPK cabang ada 2 ya, di Pusat Edukasi Anti Korupsi atau di C1 dan YA di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. PT Pertamina Persero melakukan pembelian LNG import dari Corpus Christi Liquefaction, anak perusahaan dari Cineri Energy Inc., perusahaan Amerika yang listing. Ya. Kemudian pembelian LNG import dilakukan dengan penandatangan kontrak pembelian tahun 2013 dan 2014, yang selanjutnya kedua kontrak tersebut digabung menjadi satu kontrak di tahun 2015. Jangka waktu kontrak pembelian selama 20 tahun. Dari Jakarta, Julius Warta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan saatnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Kapur Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.